Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa asbihi wa man wala. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita kembali lagi ya belajar di pelajaran hadis ya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang zikir ya. Silahkan Anda sekalian sambil membuka bukunya di halaman 29 ya. Di situ ada dalil dari Al-Qur'an ya, firman Allah Ta'ala, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabbat su'ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Nah ini ya, sesungguhnya keadaan seorang muslim dengan zikir seperti bumi yang kering dengan hujan. Apabila hujan menimpa bumi yang kering dan mati, maka bumi tersebut akan hidup dan menghijau serta akan tumbuh tanaman yang banyak. Demikianlah dengan berzikir, hati akan hidup dan akan istiqomah di atas ketaatan. Jadi kalau bumi kering itu dia akan hijau ya dengan turunnya hujan ya. Sedangkan seorang muslim itu, nah jika tadi ya hatinya merasa tidak baik ya, hatinya merasa mati, maka dia harus berzikir kepada Allah agar hatinya hidup kembali dan istiqomah di atas ketaatan. Dan di sini juga ada dalil hadis Rasulullah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ya silakan boleh diberikan harokat ya. Masalul ladzi ya, masalul ladzi ya-nya artinya panjang ya, masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyiti ya. Nah, permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6407 ya. Jadi ini ya dipermisalkan oleh Rasulullah ya, orang yang berzikir dengan tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati ya. Masya Allah ya, itulah keutamaan dari berzikir ya. Nah di sini juga sebelum belajar masuk ke pembahasan atau pelajaran yang keempat, ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, mengagungkan Allah, memuji dan mensucikannya ya. Kita harus mengagungkan Allah, memuji dan juga mensucikannya ya. Kemudian yang kedua, hafal sebagian dari zikir pagi dan juga zikir petang ya, serta rutin melakukannya. Nah, di sini siapa yang sudah rutin melakukan zikir pagi dan petang ya. Kemudian yang ketiga, terus menerus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Ta'ala ya. Kemudian yang terakhir adalah hafal sebagian zikir setelah sholat dan rutin mengerjakan. Nah, selain ada zikir pagi dan petang, juga ada zikir setelah sholat ya. Semoga setelah pelajaran ini saya harap semua sudah bisa rutin mengerjakannya ya, baik zikir pagi dan petang maupun zikir setelah sholat itu ya. Nah, kita masuk ke pelajaran yang keempat, yaitu tadi ya, ini judulnya banyak ya, ada keutamaan wudhu dan pentingnya wudhu, kemudian penetapan mizan pada hari kiamat, serta yang terakhir adalah keutamaan tasbih dan tahmid ya. Nah di sini ya, apa yang kamu ucapkan ketika naik mobil? Nah, kemudian apa yang kamu ucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan dari makhluk ciptaan Allah? Apa yang kamu lakukan ketika melihat Allah dan kamu merasakan bahwa nikmat tersebut diberikan kepadamu? Ya, nah ini ya, sesungguhnya ucapan alhamdulillah dan subhanallah memiliki keutamaan yang besar. Nah, ketika naik mobil, apa yang dibaca? Ayo. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun, yaitu ya
zikir ketika naik kendaraan, nggih. Kemudian kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan apa? Masya Allah ya. Kemudian ketika melihat nikmat Allah dan kamu rasakan bahwa nikmat tersebut diberikan kepadamu juga subhanallah atau masya Allah ya, atau alhamdulillah ya. Nah, sesungguhnya ucapan alhamdulillah dan subhanallah memiliki keutamaan yang besar dan kedudukan yang agung. Maka bacalah hadis berikut ya agar engkau mengetahui tentang hal tersebut. Nah, di sini ada hadis ya, hadis yang kelima dari yang kita sudah pelajari ya. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizana ya, mizana wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard ya. Bersuci adalah separuh dari keimanan ya, atau huru syatrul iman ya, bersuci adalah separuh dari keimanan. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani au tamlau ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah keduanya memenuhi antara langit dan bumi ya. Samawati ya, samawati itu as-sama itu adalah langit, dan wal ardi itu adalah bumi ya. Hadis riwayat Muslim nomor 328 ya. Nah, di sini ya judulnya untuk tadi ya ada 3, yaitu keutamaan wudu dan pentingnya berwudu. Tadi ya bersuci ya, bersuci adalah separuh daripada keimanan. Kemudian mizan pada hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat itu ada hari di mana kita ditimbang ya amalan kita, amalan baik kita, amalan buruk kita, itu semua ditimbang oleh Allah. Mizan ya, hari penimbangan ya. Kemudian keutamaan tasbih dan tamhid tadi ya. Tahmid, maaf ya. Tasbih ya subhanallah, tahmid itu yang alhamdulillah ya. Nah, memenuhi antara langit dan bumi ya. Seperti itu. Kemudian di situ ada kosakata at-tuhuru, artinya menggunakan air untuk bersuci ya. Toharoh ya, bersuci. Kemudian di situ ada juga satu lagi nafasu ya, nafasu setengah atau separuh ya. Nafasu setengah atau separuh ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada istilah ya, namanya mizan. Mizan itu adalah timbangan yang sebenarnya, yang memiliki 2 daun timbangan yang ditegakkan untuk menimbang semua amalan hamba pada hari kiamat. Jadi ada 2 ya, 2 daun timbangan. Yang sebelah kanan nanti untuk amal soleh kita, yang sebelah kiri untuk perbuatan perbuatan maksiatnya kita ya. Jadi semoga anak-anak sekalian lebih berat timbangan amal kebaikannya ya dibanding dengan amal keburukannya ya. Amin. Nah, kita masuk ke makna dan faedah hadis. Yang pertama, sesungguhnya Robmu maha baik dan maha agung. Dia membalas amal yang sedikit dengan pahala yang besar. Nah, hadis yang tadi, hadis kelima itu menjelaskan kepada kita tentang hal tersebut. Maka perhatikan dengan sebaik-baiknya makna yang terkandung dalam hadis untuk menyingkap rahasia bagaimana kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang kecil. Tadi ya, dengan cara menjaga tadi ya bersuci ya. Bersuci itu sebagian dari keimanan ya. Berwudu ya. Berwudu. Kemudian yang kedua, ucapan alhamdulillah dan juga subhanallah itu dia bisa memenuhi timbangan ya. Kemudian yang terakhir tadi ya tadi ucapan tasbih dan juga tahmid itu ya. Nah, sering-sering dibaca nggih dengan berzikir ya. Berzikir selalu mulut kita jangan sampai mengucapkan yang tidak bermanfaat ya, lebih baik berzikir ya. Kemudian bersuci merupakan setengah daripada keimanan, artinya berwudu dan bersuci dianggap setengah daripada sholat ya. Nah kan kalau kita mau sholat itu tidak sah kalau tidak berwudu ya, atau tidak bersuci. Maka kata iman di sini artinya adalah sholat. Ya, dalam hal ini ada anjuran dan penekanan untuk memperhatikan perkara wudu ya.
Jadi wudhu itu juga jangan asal-asalan ge, harus yang benar. Kemudian ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi tempat antara langit dan bumi. Apakah engkau mengetahui mengapa demikian? Nah, karena kalimat tersebut mengumpulkan kesempurnaan yang lengkap bagi Allah Ta'ala. Ucapan alhamdulillah merupakan pujian bagi Allah, dan Allah senang dengan pujian. Nah, sedangkan ucapan subhanallah merupakan pengagungan dan pensucian, dan membersihkan Allah dari segala kekurangan dan kejelekan. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, terdapat hadis yang banyak yang menyebutkan tentang keutamaan tasbih dan tahmid. Ya, kita akan menyebutkan salah satunya, yaitu hadis ini ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi ya. Nah, dua kalimat yang ringan di lisan tapi sangat berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi dan subhanallahil azim ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6406 ya, seperti itu ya. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, padahal itu sangat mudah di lisan kita ya. Nah, tapi Masya Allah sangat berat di timbangan nanti di yaumul akhir ya. Makanya sering-seringlah mengucapkan itu ya tadi ya, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Oke. Nah, di sini juga setelah engkau mengetahui tentang pahala yang besar bagi zikir, nah bersemangatlah untuk memanfaatkan waktumu untuk banyak berzikir mengingat Allah Ta'ala. Kemudian ketika engkau berangkat sekolah, ketika pulang, ketika sedang menunggu sesuatu, di waktu senggang dan juga di waktu-waktu yang lain ya. Misalnya sambil nyapu ya, itu bisa sambil berzikir daripada nyanyi-nyanyi ya. Mendingan kalian bisa berzikir atau bisa sambil murojaah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir di sini ada perilaku keseharian ya. Nah, berzikir mengingat Allah dengan banyak sehingga aku beruntung dengan mendapatkan pahala yang besar tadi ya, sangat besar ya, berat di timbangan ya, mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian senantiasa mengulang kalimat subhanallah bihamdi dan subhanallahil azim di setiap saat ya. Semoga ya bisa dipraktekkan. Kemudian di sini untuk pengayaannya bisa kalian baca sendiri ya. Di sini keutamaan daripada zikir tadi ya. Silahkan bisa dibaca sendiri nanti kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan ke ustadzah ya. Barakallahu fikunna ya. Sampai sini dulu pelajaran kita, semoga Allah berikan kemudahan ya untuk evaluasinya. Silahkan dikerjakan tapi tidak usah dikumpulkan. Hari ini pelajaran hadis ustadzah minta kalian menyetorkan ya hadis kelima tadi, hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari ya, tentang keutamaan bersuci, kemudian tentang keutamaan tasbih dan juga tahmid ya. Disetorkan beserta artinya bukan japri ya, tapi di grup ya, seperti tadi pelajaran tajwid ya, disetorkannya di grup begitu Saya tutup dulu pelajaran hari ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.